Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Frida Putri Pridia dengan NPM 1124B0104. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Lalu yang pertama ada konsep kependudukan. Konsep kependudukan dan keluarga berencana merupakan konsep yang berhubungan dengan penduduk. Ini mencakup berbagai aspek seperti jumlah penduduk, di mana berapa banyak orang yang tinggal di suatu wilayah, lalu ada distribusi penduduk, bagaimana penduduk tersebar di berbagai wilayah, komposisi penduduk, bagaimana penduduk dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan karakteristik lainnya. Lalu ada pertumbuhan penduduk. Bagaimana jumlah penduduk berubah dari waktu ke waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Lalu ada mobilitas penduduk, di mana perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu ada kualitas penduduk, yaitu di mana tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan penduduk. Secara ringkas, disimpulkan bahwa konsep kependudukan adalah sebuah bidang studi yang pelajari segala aspek tentang penduduk, termasuk jumlah karakteristik, pertumbuhan, pergerakan, dan kualitasnya, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan upaya perencanaan keluarga. Selanjutnya, pengertian penduduk. Pengertian penduduk adalah sejumlah orang yang tinggal atau mendiami suatu daerah tertentu pada suatu negara. Hal ini menekankan sejumlah orang, menunjukkan bahwa penduduk merujuk pada kumpulan individu, bukan satu atau dua orang saja. Ada unsur kuantitas atau jumlah yang signifikan dalam konsep penduduk. Tinggal atau mendiami. Kata-kata ini menekankan aspek keberadaan fisik dan menetap di suatu lokasi. Mereka tidak hanya sekedar lewat atau berkunjung, tetapi juga memiliki tempat tinggal di wilayah tersebut. Kata mendiami juga mengimplikasikan adanya suatu hubungan atau ikatan dengan tempat tersebut, suatu daerah tertentu. Ini merujuk pada batas geografis yang jelas. Daerah ini bisa berupa wilayah administrasi seperti desa, kelurahan, kecamatan. Lalu pada suatu negara, konteks definisi ini adalah dalam hubungan negara. Ini berarti bahwa penduduk yang dimaksud adalah mereka yang tinggal di dalam batas-batas wilayah suatu negara yang berdaulat. Dapat disimpulkan bahwa penduduk adalah kelompok individu yang secara fisik berada dan memiliki tempat tinggal yang relatif permanen di suatu wilayah geografis yang diakui sebagai bagian dari suatu negara. Definisi ini menekankan pada keberadaan fisik, yaitu orang-orang tersebut nyata adanya dan berada di wilayah tersebut. Domisili atau tempat tinggal. Mereka memiliki tempat tinggal yang relatif tetap di wilayah itu, bukan hanya sekadar singgah. Selanjutnya ada klasifikasi penduduk. Dibagi menjadi dua, yaitu penduduk musiman dan sementara. Penduduk musiman adalah penduduk yang tinggal atau mendiami suatu daerah pada musim tertentu saja, dengan maksud dan tujuan tertentu. Di mana contoh penduduk musiman adalah pekerja pertanian yang datang ke suatu daerah saat musim panen, dan kembali ke kampung halamannya setelah panen selesai. Lalu ada turis yang mengunjungi suatu daerah wisata hanya pada musim liburan, atau pedagang yang berjualan di pasar malam atau festival yang diadakan secara periodik. Lalu penduduk sementara adalah orang yang tinggal atau mendiami suatu daerah tertentu dan mempunyai tujuan untuk pendidikan, pekerjaan, atau lainnya dengan tidak bermaksud untuk menjadi penduduk tetap pada daerah yang bersangkutan. Contohnya seperti mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota lain dan tinggal di asrama atau kos selama masa studinya. Lalu ada pekerja proyek yang ditugaskan di luar kota dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada orang yang sedang mengalami pengobatan di rumah sakit yang berada di luar kota tempat tinggalnya. Perbedaan utamanya dapat dilihat dari waktu tinggal, di mana penduduk musiman keberadaannya sangat terikat pada siklus waktu atau musim tertentu, sedangkan penduduk sementara lebih terkait pada durasi suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Lalu dapat dilihat dari tujuannya. Tujuan penduduk musiman seringkali terkait dengan pemanfaatan sumber daya atau kegiatan yang terjadi pada musim tertentu. Sementara tujuan penduduk sementara lebih beragam seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu ada pola pergerakan, di mana penduduk musiman cenderung memiliki pola pergerakan yang berulang setiap tahun atau siklus tertentu. Sedangkan penduduk sementara mungkin hanya berpindah sekali untuk suatu keperluan yang spesifik. Lalu ada dinamika kependudukan, merupakan suatu proses perubahan penduduk secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Mencakup
suatu proses perubahan penduduk secara terus-menerus. Ini menekankan bahwa jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk tidaklah statis, melainkan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, lalu ada mempengaruhi jumlah. Dinamika kependudukan akan menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya total individu yang tinggal di suatu wilayah. Lalu ada struktur atau komposisi. Selain jumlah, dinamika kependudukan juga mengubah susunan penduduk berdasarkan berbagai karakteristik seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, mata pencaharian. Penting untuk memahami potensi dan tantangan yang dihadapi suatu wilayah. Lalu ada persebaran penduduk. Dinamika kependudukan juga mempengaruhi bagaimana penduduk tersebar di berbagai bagian wilayah. Ada wilayah yang mungkin mengalami peningkatan kepadatan, sementara wilayah lain mengalami penurunan. Lalu untuk suatu daerah tertentu, proses perubahan ini terjadi dalam konteks wilayah geografis yang spesifik, bisa berupa desa, kota, provinsi, atau negara. Lalu dari waktu ke waktu, perubahan-perubahan tersebut terjadi seiring berjalannya waktu dan pola perubahannya dapat dianalisis dalam periode tertentu. Secara ringkas, dinamika kependudukan adalah studi tentang bagaimana jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk suatu wilayah berubah seiring waktu akibat berbagai faktor. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Yang pertama ada kelahiran atau fertilitas. Tingkat kelahiran yang tinggi akan meningkatkan jumlah penduduk, di mana menjelaskan bahwa kelahiran memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak bayi yang lahir, semakin besar pula peningkatan populasi suatu wilayah. Lalu ada kematian atau mortalitas. Penurunan angka kematian berkontribusi terhadap pertumbuhan penduduk, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian antara lain kualitas penduduk, sanitasi dan kebersihan lingkungan, ketersediaan gizi. Lalu ada migrasi. Migrasi ada perpindahan penduduk baik dalam negeri, urbanisasi, transmigrasi maupun antar negara turut mempengaruhi persebaran penduduk. Jadi migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Ada dua jenis, yaitu migrasi internal dalam negeri, contohnya urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah jarang penduduk. Lalu ada migrasi internasional antar negara. Misalnya imigrasi adalah masuknya penduduk. Lalu yang selanjutnya ada transisi demografi. Transisi demografi adalah perubahan pola demografi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke tingkat yang rendah. Proses ini terbagi dalam 4 tahap. Tahap awal, kelahiran dan kematian tinggi, pertumbuhan penduduk rendah. Lalu ada tahap transisi awal, kematian mulai menurun, kelahiran tetap tinggi, di mana pertumbuhan menjadi cepat. Lalu yang ketiga ada tahap transisi lanjut. Kelahiran menurun, kematian rendah, lalu pertumbuhan melambat. Lalu ada tahap akhir, di mana kelahiran dan kematian rendah, lalu penduduk stabil atau menurun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dibagi menjadi dua, ada alami dan non-alami. Alami ada kelahiran atau fertilitas, di mana kelahiran merupakan penambahan individu baru ke dalam satu populasi. Tingkat kelahiran diukur dengan jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Tingkat kelahiran yang tinggi secara langsung berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhinya ada usia perkawinan pertama, di mana semakin muda usia rata-rata perkawinan pertama, semakin panjang potensi usia reproduksi seorang wanita yang cenderung menghasilkan lebih banyak anak. Lalu ada ketersediaan dan akses kontrasepsi, di mana akses yang mudah dan terjangkau terhadap alat kontrasepsi memungkinkan pasangan untuk merencanakan jumlah dan waktu kelahiran anak. Lalu ada kematian atau mortalitas, di mana kematian adalah pengurangan individu dari suatu populasi. Tingkat kematian diukur dengan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Tingkat kematian yang tinggi akan menghambat pertumbuhan penduduk atau bahkan menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kualitas kesehatan, di mana akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan fasilitas kesehatan yang lengkap dan tenaga medis yang profesional sangat berpengaruh terhadap angka kematian. Lalu ada gizi. Kekurangan gizi, terutama pada bayi dan anak-anak, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan kematian.
Lalu yang selanjutnya ada migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain dengan tujuan menetap. Migrasi mempengaruhi jumlah penduduk suatu wilayah tanpa melibatkan kelahiran atau kematian secara langsung di wilayah tujuan atau asal. Dibagi menjadi tiga, yaitu imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari luar wilayah, baik dalam satu negara maupun antar negara, akan menambah jumlah penduduk di wilayah tujuan. Faktor pendorongnya seperti peluang ekonomi yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi. Lalu ada emigrasi, adalah keluarnya penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain akan mengurangi jumlah penduduk di wilayah asal. Faktor pendorongnya seperti kemiskinan, pengangguran. Lalu ada migrasi internal, perpindahan penduduk di dalam batas-batas suatu negara, misalnya urbanisasi dan transmigrasi, tidak mengubah total populasi negara, tetapi mempengaruhi distribusi penduduk antar wilayah. Lalu ada faktor non-alami seperti pendidikan, budaya, dan agama, di mana tingkat pendidikan terutama pada perempuan berpengaruh terhadap kesadaran dalam perencanaan keluarga, di mana tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran akan pentingnya keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pilihan karir. Perempuan yang lebih teredukasi cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit dan menunda usia perkawinan. Lalu yang kedua ada ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi sering berbanding terbalik dengan angka kelahiran. Daerah dengan pendapatan rendah cenderung memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi. Lalu ada budaya dan agama, di mana norma budaya dan ajaran agama dapat membentuk pandangan masyarakat tentang ukuran keluarga ideal, praktik keluarga berencana, dan peran gender yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kelahiran. Beberapa budaya mungkin memiliki nilai tinggi pada keluarga besar, sementara agama tertentu mungkin memiliki pandangan spesifik tentang kontrasepsi. Lalu ada pemerintah dan kebijakan, di mana kebijakan pemerintah memiliki peran krusial dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Lalu ada kebijakan kependudukan, di mana pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk seperti insentif atau disinsentif untuk memiliki anak, kebijakan emigrasi, dan program transmigrasi. Lalu ada kampanye kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat, di mana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, gizi, dan pentingnya keluarga berencana juga berperan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang selanjutnya ada masalah kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk besar dan terus bertambah. Indonesia termasuk negara dengan populasi terbanyak di dunia, di mana pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menimbulkan tekanan terhadap berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan lingkungan hidup. Dampaknya meningkatkan kebutuhan akan lapangan kerja, fasilitas umum, dan sumber daya alam. Lalu ada persebaran penduduk tidak merata. Lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luasnya hanya sekitar 7% dari total wilayah Indonesia. Wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah. Konsekuensinya, ketimpangan pembangunan antar wilayah, beban infrastruktur dan lingkungan di Jawa makin berat. Wilayah timur Indonesia kekurangan tenaga kerja, layanan publik, dan akses ekonomi. Lalu yang ketiga ada tingkat urbanisasi tinggi, di mana banyak penduduk pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan pendidikan. Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan peningkatan kawasan pemukiman kumuh, kemacetan, polusi udara, dan krisis air bersih di kota-kota besar. Lalu ada tekanan besar terhadap infrastruktur kota, seperti transportasi, sanitasi, dan perumahan. Yang keempat ada tingkat pengangguran dan kematian tinggi, di mana banyak penduduk usia kerja tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja di sektor informal. Penyebab utamanya, pertumbuhan ekonomi belum mampu menampung semua tenaga kerja. Keterampilan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern. Akibatnya, tingginya angka kemiskinan struktural, terutama di pedesaan. Ketimpangan sosial dan ekonomi antar kelompok dan masyarakat.
Yang kelima, ada tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum merata. Di daerah terpencil masih banyak anak yang mengalami akses terbatas ke sekolah berkualitas, kekurangan guru dan fasilitas pendidikan. Di bidang kesehatan, masih banyak daerah yang kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Lalu ada angka stunting dan kematian ibu melahirkan masih tinggi di beberapa provinsi. Tantangan utamanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Selanjutnya ada jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk Indonesia tahun 2023, di mana Jawa Barat memegang angka tertinggi dengan jumlah 49.860,3, lalu Jawa Timur 41.527,9, Jawa Tengah 37.541,0, Sumatera Utara 15.386,6, Banten 12.307,7, DKI Jakarta 10.672,1, Sulawesi Selatan 9.362,3, Sumatera Selatan 8.743,5, Sumatera Barat 5.757,2, lalu ada Kepulauan Riau dengan angka kepadatan terendah dengan angka 2.152,6. Selanjutnya ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama, pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Program KB merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan tingkat kelahiran. Melalui penyediaan informasi, edukasi, dan akses layanan kontrasepsi, diharapkan pasangan dapat merencanakan jumlah dan waktu kelahiran anak sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Keberhasilan program KB dapat membantu menekan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Yang kedua, ada peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi perempuan, memiliki dampak jangka panjang terhadap masalah kependudukan. Perempuan yang lebih teredukasi cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan memiliki kesempatan karir yang lebih luas, yang dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kelahiran. Pendidikan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, ada pemerataan pembangunan dan infrastruktur. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah dapat memicu masalah perpindahan penduduk atau urbanisasi yang berlebihan, menyebabkan kepadatan di perkotaan lain dan ketertinggalan di pedesaan. Pemerataan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah diharapkan dapat mengurangi disparitas dan menekan angka urbanisasi. Yang keempat, peningkatan pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan anak, dapat menurunkan angka kematian dan ibu hamil. Pelayanan kesehatan yang baik juga berkontribusi pada peningkatan harapan hidup dan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif juga mendukung program KB. Yang kelima, ada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan. Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dapat menimbulkan masalah pengangguran dan kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja dan pemberian pelatihan keterampilan kepada penduduk dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tetap tinggal di daerah asalnya, mengurangi migrasi ke perkotaan. Yang keenam, pengendalian urbanisasi.
Urbanisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah di perkotaan seperti kepadatan penduduk, kemacetan, polusi, dan munculnya pemukiman kumuh. Upaya pengendalian urbanisasi dapat dilakukan melalui pemerataan pembangunan, penyediaan fasilitas dan layanan yang memadai di daerah pedesaan, serta mengembangkan potensi ekonomi di daerah non-urban. Yang ketujuh ada penataan persebaran penduduk dan mobilitas penduduk, di mana distribusi penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan masalah di wilayah padat maupun wilayah yang jarak penduduknya. Penataan persebaran Lalu ada penduduk definisi misalnya KB. melalui KB program adalah usaha untuk transmigrasi, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Di mana usaha untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat menekan bahwa program KB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh masyarakat. Masyarakat perlu memahami pentingnya perencanaan keluarga bagi kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan bangsa melalui pendewasaan usia perkawinan. Salah satu aspek penting dalam KB adalah menunda usia perkawinan hingga mencapai usia yang matang secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Pernikahan usia dini dapat berisiko tinggi bagi kesehatan reproduksi wanita dan bayi, serta membatasi kesempatan pendidikan dan karir. Lalu ada pengaturan kelahiran. Ini adalah inti dari program KB, itu membantu pasangan untuk merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Pengaturan kelahiran dapat dilakukan melalui penggunaan alat kontrasepsi atau metode lainnya. Lalu ada pembinaan ketahanan keluarga. KB juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, dan peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan akhir dari program KB adalah mewujudkan keluarga kecil yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Keluarga kecil yang terencana memungkinkan orang tua untuk memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang yang lebih optimal kepada setiap anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ada sejarah KB. Sejarah KB merupakan gagasan pengendalian kelahiran, tapi masih terbatas pada kalangan tertentu. Pada periode awal kemerdekaan, isu pengendalian kelahiran belum menjadi kebijakan nasional yang lebih luas. Diskusi dan pemikiran mengenai pentingnya perencanaan keluarga mulai muncul di kalangan intelektual dan tokoh masyarakat tertentu, namun belum menjadi program yang lebih terstruktur dan didukung pemerintah secara masif. Tahun 1970, pemerintah membentuk BKKBN dan mulai menjalankan program KB secara nasional. Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah KB di Indonesia. Pembentukan BKKBN menandai munculnya program KB secara teratur dan nasional sebagai bagian dari upaya pembangunan. Tahun 1970 sampai 1990, masa kejayaan KB dengan slogan 2 anak cukup berhasil menurunkan angka kelahiran. Periode ini dianggap penting sebagai masa keemasan program KB. Slogan 2 anak cukup sangat populer dan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat serta partisipasi dalam program KB. Berbagai upaya dilakukan untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi dan kampanye edukasi. Tahun 1990, era desentralisasi pengelolaan KB diserahkan ke daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, pengelolaan program KB diserahkan kepada pemerintah daerah. Perubahan ini membawa tantangan dan peluang tersendiri dalam pelaksanaan program KB di tingkat lokal, tergantung pada komitmen dan kapasitas. Tahun 2000 sampai sekarang, KB fokus pada kualitas keluarga, kesehatan reproduksi, dan edukasi remaja. Memasuki abad ke-21, fokus program KB di Indonesia mengalami perubahan, tidak hanya berorientasi pada pengendalian jumlah penyakit, tapi juga menekan pada kualitas keluarga, termasuk kesehatan reproduksi secara menyeluruh, tidak hanya kontrasepsi, serta edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, untuk mencegah perilaku berisiko dan pernikahan dini. Pendekatan program KB menjadi lebih holistik dan berpusat pada hak-hak reproduksi serta pemberdayaan perempuan.
Lalu yang selanjutnya tujuan program keluarga berencana yang pertama menurunkan angka kelahiran. Ini adalah salah satu tujuan klasik dan mendasar dari program KB terutama dalam konteks pengendalian pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat. Dengan membantu pasangan untuk menunda, menjangarakan, dan membatasi jumlah anak, program KB berkontribusi pada penurunan tingkat kelahiran secara keseluruhan. Lalu ada menurunkan angka kematian ibu dan bayi, di mana pengaturan kelahiran yang baik termasuk penundaan usia perkawinan, pengaturan jarak antar kehamilan, dan pembatasan jumlah anak, terutama pada ibu dengan resiko tinggi, dapat dengan signifikan mengurangi resiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu. Selain itu, perencanaan keluarga yang baik juga berkontribusi pada kesehatan bayi yang lebih baik karena ibu memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk merawat bayi yang baru lahir. Dengan daya dukung alam, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memberikan tekanan yang besar pada sumber daya alam dan lingkungan. Program KB bertujuan untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang lebih seimbang dengan kemampuan lingkungan untuk menopang keberhasilan dan keberlanjutan daya alam dapat terjaga untuk generasi mendatang. Lalu ada meningkatkan kualitas keluarga, di mana tujuan program KB tidak hanya terbatas pada aspek demografis tetapi juga sangat menekan pada peningkatan kualitas keluarga secara keseluruhan. Keluarga yang terencana cenderung memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan yang lebih baik. Lalu ada manfaat program KB. Yang pertama, ibu lebih sehat. Perencanaan kehamilan dan pengaturan jarak kelahiran yang ideal memberikan kesempatan ibu untuk memulihkan kesehatan fisik dan mentalnya setelah melahirkan. Kehamilan yang terlalu sering berdekatan dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan bagi ibu seperti anemia, pendarahan pasca persalinan, dan kelelahan kronis. Dengan mengikuti program KB, ibu dapat memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan nutrisi dan kondisi tubuhnya sebelum hamil kembali. Yang kedua, ada anak tumbuh optimal, di mana keluarga yang merencanakan jumlah anak dan jarak kelahirannya cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan kasih sayang lebih optimal kepada setiap anak. Perhatian yang cukup dari orang tua, asupan gizi yang baik, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, dan lingkungan keluarga yang stabil sangat penting untuk pertumbuhan fisik, kognitif, dan emosional anak secara optimal. Anak-anak yang lahir dalam keluarga terencana memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif. Yang ketiga, ada ekonomi keluarga lebih terencana. Jumlah anak dalam keluarga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit memiliki beban ekonomi yang lebih rendah sehingga memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya keuangan untuk lebih baik untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, kesehatan, dan tabungan masa depan. Perencanaan keluarga melalui KB membantu keluarga untuk mengelola keuangan secara lebih efektif. Lalu ada waktu dan perhatian orang tua lebih fokus. Mengasuh anak membutuhkan waktu, perhatian, dan energi yang besar. Keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit memungkinkan orang tua untuk memberikan perhatian yang lebih fokus dan berkualitas kepada setiap anak. Orang tua memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi, mendidik, mendukung perkembangan, dan membangun ikatan emosional yang kuat dengan anak mereka. Lalu ada negara lebih mudah merencanakan pembangunan, di mana data kependudukan yang akurat dan terkendali, salah satunya dipengaruhi oleh keberhasilan program KB. Sangat penting bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan di berbagai sektor. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih terukur, pemerintah dapat lebih efektif dalam merencanakan penyediaan infrastruktur seperti perumahan, jalan, dan transportasi, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, serta pengelolaan sumber daya alam. Perencanaan pembangunan yang baik berdasarkan data kependudukan yang akurat akan menghasilkan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara. Dan berencana negara akan lebih kuat, mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.
Selanjutnya ada kapan program KB dilakukan. Yang pertama setelah menikah. Masa setelah menikah adalah waktu yang krusial untuk mulai merencanakan keluarga. Pasangan yang baru menikah dapat memanfaatkan program KB untuk menunda kehamilan pertama jika mereka ingin menikmati waktu berdua, fokus pada karir, atau mempersiapkan diri secara finansial dan emosional untuk memiliki anak. Konseling KB setelah nikah dapat membantu pasangan memahami berbagai pilihan kontrasepsi yang tersedia, efek sampingnya, dan bagaimana memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan preferensi mereka. Perencanaan kehamilan pertama yang matang dapat berkontribusi pada kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik serta fondasi keluarga yang lebih kuat. Yang kedua, setelah melahirkan. Periode setelah melahirkan juga merupakan waktu yang penting untuk mempertimbangkan KB pasca salin. Sangat disarankan untuk menjalankan kehamilan berikutnya minimal 2-3 tahun setelah melahirkan. Jarak kehamilan ideal memberi waktu bagi ibu untuk memulihkan kesehatan fisik, nutrisinya, dan setelah melahirkan dan mengandung. Selain itu, jarak yang cukup untuk memberikan kesempatan bagi orang tua untuk memberikan perhatian yang optimal kepada anak yang baru lahir sebelum menyambut anggota keluarga baru. Konseling KB pasca salin dapat membantu ibu memilih metode kontrasepsi yang aman dan efektif untuk digunakan setelah melahirkan, termasuk metode yang sesuai untuk ibu menyusui. Yang ketiga, sepanjang usia subur. Program KB idealnya dilakukan sepanjang usia subur, yaitu sejak orang wanita mengalami menstruasi pertama hingga menopause, dan bagi pria sepanjang masa reproduksinya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis KB. Yang pertama ada pil KB atau kontrasepsi oral, merupakan salah satu metode kontrasepsi hormonal yang sangat populer. Mengandung hormon estrogen dan progesteron sintetik yang bekerja mencegah ovulasi, pelepasan sel telur ke ovarium, mengentalkan lendir serviks, sehingga sperma sulit masuk ke rahim dan menipiskan lapisan rahim atau endometrium, sehingga jika terjadi pembuahan, sel telur sulit menempel. Yang kedua ada suntik KB atau kontrasepsi suntik. Adalah metode kontrasepsi hormonal jangka panjang yang diberikan melalui suntikan intramuskular ke dalam otot setiap 1, 2, atau 3 bulan tergantung pada jenis suntiknya. Kandungan hormon dalam suntik KB bekerja serupa dengan pil KB dalam mencegah kehamilan. Keuntungannya praktis karena tidak perlu diingat setiap hari dan efektivitasnya tinggi. Yang ketiga ada implan KB atau susuk KB, di mana implan KB adalah batang kecil fleksibel seukuran korek api yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas wanita oleh tenaga kesehatan terlatih. Implan melepaskan hormon progesteron secara bertahap yang efektif mencegah kehamilan hingga 3 tahun, tergantung pada jenis implannya. Keuntungan implan KB adalah efektivitasnya sangat tinggi, jangka waktu perlindungan yang lama, dan praktis. Efek sampingnya mungkin terjadi mirip dengan kontrasepsi lama. Hormonal lainnya seperti perubahan siklus menstruasi, pelepasan implan, memerlukan prosedur medis kecil. Yang keempat ada IUD atau intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. IUD adalah alat berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim oleh tenaga kesehatan. Terdapat 2 jenis utama IUD, IUD hormonal yang melepas hormon progesteron dan IUD tembaga yang tidak mengandung hormon. IUD hormonal efektif mencegah kehamilan hingga 3-5 tahun tergantung jenisnya dengan cara mengentalkan lendir serviks dan menipiskan lapisan rahim. IUD tembaga bekerja dengan menghasilkan reaksi peradangan ringan di dalam rahim yang bersifat toksik bagi sperma dan mencegah pembuahan. Lalu ada IUD sangat efektif, memiliki jangka waktu perlindungan yang lama hingga 10 tahun untuk IUD tembaga dan tidak mengganggu kesuburan setelah dilepas. Beberapa wanita mungkin mengalami nyeri atau perdarahan lebih banyak saat menstruasi, terutama pada awal penggunaan IUD tembaga. Yang kelima ada kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi penghalang atau barrier method yang terbuat dari lateks atau bahan sintetis lainnya yang dikenakan pada penis pria sebelum berhubungan seksual. Kondom bekerja dengan mencegah sperma masuk ke dalam vagina dan membuahi sel telur. Kondom merupakan satu-satunya metode kontrasepsi yang juga efektif melindungi dari infeksi menular seksual atau IMS
jika digunakan dengan benar dan konsisten setiap berhubungan seksual. Keuntungannya adalah mudah didapatkan, relatif murah, dan tidak memiliki efek samping hormonal. Namun efektivitas kondom lebih rendah dibanding metode hormonal atau IUD jika tidak digunakan dengan benar atau jika terjadi kebocoran atau kerusakan. Yang keenam ada diafragma atau cervical cup atau cup cervix. Diafragma dan cup cervix adalah alat kontrasepsi penghalang yang terbuat dari silikon dan dimasukkan ke dalam vagina untuk menutupi serviks atau leher rahim sebelum berhubungan seksual. Alat ini digunakan bersama dengan spermisida atau zat kimia yang membunuh sperma untuk meningkatkan efektivitasnya. Diafragma dan cup cervix kurang efektif dibandingkan metode kontrasepsi lainnya dan memerlukan perencanaan sebelum berhubungan seksual serta pembersihan setelahnya. Penggunaannya juga memerlukan resep dan pemasangan yang tepat oleh tenaga kesehatan. Yang ketujuh ada spermisida. Spermisida adalah zat kimia berbentuk gel, busa atau suppositoria yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual untuk membunuh sperma atau menghambat pergerakannya. Spermisida kurang efektif jika digunakan sendiri dan biasanya digunakan bersama dengan metode penghalang seperti kondom, diafragma atau cup cervix untuk meningkatkan perlindungan dari kehamilan. Penggunaan spermisida dapat menyebabkan iritasi pada beberapa wanita. Yang kedelapan ada cincin vagina atau vaginal ring. Cincin vagina adalah cincin fleksibel yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dimasukkan sendiri ke dalam vagina. Cincin ini melepaskan hormon secara bertahap selama 3 minggu, kemudian dilepas selama 1 minggu saat menstruasi, dan cincin baru dipasang kembali. Cara kerjanya mirip dengan pil KB, keuntungannya adalah efektivitas tinggi dan tidak perlu diingat setiap hari selama 3 minggu. Yang 9, ada KB alamiah atau metode kalender suhu basal, lendir serviks, dan simpotetormal. KB alamiah adalah metode kontrasepsi yang tidak menggunakan alat atau obat, melainkan mengandalkan identifikasi masa subur wanita berdasarkan siklus menstruasi, perubahan suhu tubuh basal, dan perubahan lendir serviks. Yang ke-10 ada sterilisasi, tubektomi, dan vasektomi. Adalah metode kontrasepsi permanen yang sangat efektif. Tubektomi, prosedur pembedah kecil pada wanita mengikat temotong tuba Fallopi sehingga sel telur tidak dapat dibuahi. Lalu ada vasektomi, prosedur bedah kecil pada pria untuk Baik, yang selanjutnya ada sasaran program keluarga berencana. Yang pertama, pasangan usia subur atau PUS. Sasaran utama program KB adalah pasangan suami istri yang berada dalam rentang usia produktif, yaitu wanita berusia antara 15 sampai 49 tahun. Kelompok ini menjadi fokus utama karena mereka yang secara langsung berpotensi untuk memiliki anak. Program KB bertujuan untuk membantu PUS dalam merencanakan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Ini mencakup penyediaan informasi tentang berbagai metode kontrasepsi, konseling, dan akses ke layanan KB yang berkualitas. Dengan memberdayakan PUS untuk membuat keputusan yang informed tentang kesehatan reproduksi mereka. Program KB berkontribusi pada penurunan angka kelahiran, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, remaja dan calon pasangan menikah. Mereka juga merupakan sasaran penting dalam program KB, terutama dalam konteks pencegahan pernikahan dini dan kehamilan yang tidak direncanakan. Melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi termasuk pubertas, siklus menstruasi, risiko hubungan seksual di usia dini, dan pentingnya perencanaan keluarga, diharapkan remaja dan calon pasangan menikah memiliki pemahaman yang baik sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Program KB untuk kelompok ini bertujuan untuk menunda usia perkawinan dan kehamilan hingga usia yang matang secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Lalu yang ketiga, ibu dengan resiko tinggi, bumil risti, dan ibu pasca salin. Ibu dengan kondisi kesehatan beresiko tinggi jika hamil. Lalu ibu pasca salin juga menjadi sasaran khusus program KB. Bagi ibu hamil bertujuan untuk mencegah kehamilan yang membahayakan. Lalu konseling KB pasca salin penting untuk membantu ibu memilih metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Lalu yang keempat ada keluarga yang memiliki resiko tinggi masalah kesehatan ibu dan anak.
memiliki faktor risiko tinggi seperti riwayat persalinan, anak lebih dua, menjadi sasaran program KB. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga merencanakan keluarga dengan lebih baik dan menjarangkan kehamilan dan membatasi jumlah anak jika diperlukan demi kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak yang optimal. Yang selanjutnya ada ruang lingkup dari program KB. Yang pertama, keluarga berencana. Ini adalah inti dari program KB yang meliputi penyediaan informasi, edukasi, konseling, dan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur untuk merencanakan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Ruang lingkup ini mencakup berbagai metode kontrasepsi modern dan tradisional, penanganan efek samping, serta promosi penggunaan kontrasepsi yang rasional sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua ada kesehatan reproduksi remaja. Program KB juga memiliki fokus yang signifikan pada kesehatan reproduksi remaja. Ini meliputi penyediaan informasi, edukasi yang komprehensif tentang pubertas, siklus menstruasi, kesehatan seksual, dan pencegahan infeksi menular seksual atau IMS, bahaya pernikahan dini dan kehamilan remaja, serta pentingnya perencanaan kehidupan yang berkeluarga bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Ruang lingkup program KB juga mencakup upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan. Ini melibatkan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga dan dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemberdayaan keluarga dilakukan melalui peningkatan keterampilan orang tua dalam pengasuhan anak. Lalu yang keempat ada kesehatan reproduksi, di mana program KB tidak hanya terbatas pada kontrasepsi, tetapi juga meliputi pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih luas. Ini meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KAIA, termasuk pemeriksaan kehamilan antenatal care, persalinan yang aman, perawatan pasca salin, dan pelayanan kesehatan bayi dan balita. Selain itu juga mencakup pencegahan dan penanganan IMS, deteksi dini kanker pada organ reproduksi, serta penanganan masalah infertilitas. Yang kelima ada advokasi kebijakan kependudukan, di mana program KB juga melibatkan upaya advokasi kepada para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait isu-isu kependudukan dan kesehatan reproduksi. Tujuannya untuk menciptakan kebijakan yang mendukung program KB, meningkatkan alokasi anggaran, serta memastikan implementasi program yang efektif dan berkesinambungan. Advokasi juga bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan kebijakan yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Yang keenam, kemitraan dan jejaring. Keberhasilan program KB memerlukan kemitraan dan jejaring yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat. Lalu ada penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas aparatur. Ruang lingkup mencakup upaya peningkatan kapasitas petugas KB. Lalu ada strategi pendekatan program KB. Yang pertama, pendekatan ke masyarakat. Menekan pentingnya melibatkan dan memberdayakan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program KB. Pendekatan ke masyarakat mengakui bahwa keberhasilan program KB sangat bergantung pada partisipasi dan dukungan dari tingkat akar rumput, melibatkan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat. Lalu ada pendekatan koordinasi aktif, di mana menekan pentingnya koordinasi yang efektif dan sinergis antara berbagai pihak yang terlibat dalam program KB, meliputi koordinasi antar berbagai tingkat pemerintah sampai ke bawahnya. Yang ketiga ada pendekatan integratif, di mana menekan pentingnya mengintegrasikan program KB dengan program-program pembangunan lainnya, terutama di sektor kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, gizi. Integrasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa isu kependudukan dan kesehatan reproduksi saling terkait dengan berbagai aspek dan pembangunan lainnya. Lalu yang keempat ada pendekatan berbasis hak, di mana strategi ini menekankan bahwa setiap individu, terutama perempuan dan remaja, memiliki hak untuk membuat keputusan yang bebas dan bertanggung jawab mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga mereka. Program KB harus dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas informasi, hak atas kesehatan, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Pendekatan berbasis hak memastikan bahwa pelayanan KB bersifat sukarela tanpa paksaan dan menghormati pilihan serta privasi individu. Yang kelima ada pendekatan kualitas. Menekan pentingnya memastikan bahwa pelayanan KB yang diberikan berkualitas tinggi, aman, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.
6. Pendekatan kemandirian, meningkatkan kemandirian individu dan keluarga masyarakat. Selanjutnya kesimpulan, di mana konsep kependudukan merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan karena jumlah pertumbuhan, persebaran, dan kualitas penduduk sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Indonesia sebagai negara berpendudukan besar menghadapi tantangan serius dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Program Keluarga Berencana atau KB hadir sebagai salah satu solusi strategis pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui penyuluhan penyediaan alat kontrasepsi dan pendekatan partisipasi aktif masyarakat, program ini telah menunjukkan berbagai dampak positif seperti menurunnya angka kelahiran, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perencanaan keluarga, serta meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun tantangan masih ada, terutama dalam hal kesenjangan wilayah tingkat pendidikan dan persepsi budaya tentang program KB. Oleh karena itu, keberlanjutan program KB membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor untuk memastikan bahwa setiap Indonesia dapat melanjutkan kehidupan secara lebih baik dan sejahtera. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.